Selamat datang di sesi bedah dokumen kita hari ini, Roadmap Pi Network, dan fokus utama kita di dokumen ini adalah infografis pengumuman besar soal Pi Mainnet Upgrade to Protocol 22. Misi kita hari ini adalah membongkar kenapa pembaruan jaringan sebesar ini nggak cuma sekedar klik tombol unduh terus selesai. Pastinya ada mekanika yang lebih kompleks di baliknya. Di sini tuh ada tenggat waktu mutlak, ada jalur wajib yang harus diikuti selangkah demi selangkah, ada jeda yang dipaksakan tadi. Mari kita urai ini. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 Pembaruan mainnet ini kayak sistem kereta api raksasa. Jadi semua kereta atau node dalam hal ini itu harus berpindah jalur di detik yang sama persis. Kalau enggak, Tabrakan massal. persis. Makanya kita perlu paham keputusan-keputusan teknis yang sekilas kelihatan kaku banget ini. Baca infografis ini ngasih kita wawasan soal gimana tim inti di balik Pi Network memitigasi resiko kegagalan sistemik. Mari kita mulai dari hal yang paling mencolok di dokumen ini. Tepat di bawah tajuk emas Protokol 22, ada peringatan kuning terang. Peringatan soal deadline. Ya, tulisannya deadline, April 27. Dan kalimat di bawahnya itu nggak kalah tegas. Gimana tuh bunyinya? Dinyatakan bahwa semua node mainnet harus, dan saya tekanin di kata harus, ya, menyelesaikan pembaruan ini sebelum tenggat waktu. Tujuannya agar tetap terhubung ke jaringan. Ini kan bukan sekadar notif update aplikasi di HP Anda. Frasa itu sebenarnya cara halus buat bilang kalau jaringan bakal ninggalin Anda. Dalam sistem buku besar terdistribusi atau blockchain, protokol itu kan hukum tertingginya. Konsensusnya. Kalau lewat dari tanggal 27 April, perangkat keras Anda masih pakai versi lama, Anda secara teknis udah nggak memvalidasi data yang sama dengan sisa jaringan. Node Anda bakal nolak blok baru yang dianggap valid sama jaringan protokol 22. Jadi Anda itu nggak dimatikan oleh otoritas pusat, tapi Anda terisolasi secara kriptografis. Saya paham konsep hard fork dan resiko chain split atau terpisahnya jaringan ini. Ironi kayak gini emang selalu muncul kalau kita bahas tata kelola yang terdesentralisasi. Tapi kalau kita bicara murni teknis, keamanan itu nggak bisa dinegosiasikan. Keamanan yang disimbolkan pakai kata secure dan ikon perisai besar di dokumen itu ya? Bener, keamanan dan skalabilitas di tingkat layer 1 itu menuntut keseragaman yang absolut. Nggak ada tawar-menawar. Ya bayangin aja kalau komunitas dibiarin lambat. Sebagian node masih tertinggal di versi lama berminggu-minggu. Itu justru ngebuka celah eksploitasi loh. Jaringan yang terfragmentasi itu rentan banget kena serangan manipulasi konsensus atau double spending gitu. Jadi tenggat waktu yang agresif ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan. Betul banget. Jaringan sengaja maksa pembaruan serentak, justru buat ngelindungi integritas buku besarnya. Karena buku besar itu fondasi nilai dari komunitas itu sendiri. Ketegasan ini adalah harga yang harus dibayar demi keamanan. Nggak ada ruang buat node yang lelet, karena satu node lelet bisa ngancam seluruh struktur konsensus. Itu ngejelaskan kenapa deadline-nya mutlak. Di bagian tengah infografis, ada bagian upgrade path, dengan label yang eksplisit banget. Tulisannya mandatory step by step. Jalur pembaruan yang wajib dan bertahap ya. Ya, mulai dari versi 19.1, terus naik ke 19.6, lanjut lagi ke 19.9, terus 22, sampai akhirnya di titik saat ini, yaitu 212. Kenapa nggak dibundel aja semuanya? Kenapa operator node nggak bisa langsung narik file binary terbaru, timpa aja versi 19.1 langsung ke 212, terus beres? Arsitektur buku besar itu jauh lebih kompleks daripada sekedar file aplikasi di HP yang bisa ditimpa gitu aja. Ketika dokumen ini bilang langkah demi langkah itu wajib, ini nunjukin kalau setiap iterasi minor bawa perubahan struktural yang penting. Terutama soal gimana status data atau state itu dibaca dan divalidasi. Coba kita ambil contoh ya. Misalnya, versi 19.6 mungkin ngenalin cara baru buat ngindeks struktur kriptografis tertentu.
Nah, terus cara baru itu dijadiin fondasi dasar sama versi 19.9 buat memvalidasi transaksi di mempool. Kalau Anda lompat langsung dari 19.1 ke 21.2, node Anda mungkin nggak punya logika penengahnya. Logika yang dipakai buat menjembatani tumbukan riwayat transaksi di versi minor tadi bakal hilang. Bahaya dong kalau dipaksa lompat, database lokalnya bisa korup dong. Atau yang lebih parah, sinkronisasinya gagal permanen, karena hash yang dihasilin node Anda nggak bakal cocok sama hash mayoritas jaringan. Ini tuh murni transisi state machine secara sekuensial. Setiap langkah ngunci fondasi buat langkah berikutnya. Anda nggak bisa terbang dari titik awal ke akhir. Harus jalan di atas jejak yang sama persis, supaya mesinnya bisa mencerna perubahan aturan secara linear. Harus mastiin nggak ada error di 19.9 sebelum berani mencet tombol update ke 20.2 ya. Betul, butuh pemantauan yang super intensif, nggak bisa ditinggal tidur. Nah, coba kita perhatiin kotak status warna kuning terang di tengah-tengah dokumen ini. Tulisannya jelas banget. Successfully migrated to V21.2. Oke, jadi semua node yang patuh sekarang posisinya udah di versi 21.2. Benar. Tapi, nah ini tapinya. Ada teks peringatan tebal warna merah menyala di bawahnya. Do not upgrade any further than V21.2 yet. Next steps are being prepared. Jangan perbarui lebih jauh dulu. Nah, merilis semuanya sekaligus sampai ke ujung protokol 22 itu bakal jadi pertaruhan yang luar biasa ceroboh buat tim intinya. Karena memaksakan jeda di versi 21.2 ini tuh sebenarnya taktik manajemen risiko yang klasik banget dalam sistem terdistribusi skala raksasa. Itu adalah representasi dari pengumpulan telemetri massal. Sebelum mereka benar-benar merilis file binary final yang bakal mengaktifkan protokol 22, tim pengembang perlu mastiin satu hal yang sangat krusial. Mastiin bahwa mayoritas absolut dari jaringan global yang isinya ribuan server dengan spesifikasi hardware dan latensi internet yang beda-beda, itu udah berhasil mensinkronkan buku besar mereka secara sempurna di versi 21.2. Dan ini penting banget karena kalau misal ada bug laten di versi 20.2 yang ternyata baru muncul ketika jaringan nyampe ke konsensus 21.2, mereka bisa melihatnya sekarang. Dengan menahan semua node di versi 21.2, mereka sengaja nyiptain kondisi yang seragam. Lingkungan terkontrol, di alam liar, bisa dibilang gitu. Di masa jeda ini, mereka tuh lagi sibuk menganalisis log. Ngecek seberapa efisien blok data disebarin antar node gitu ya. Iya, dan mastiin struktur data yang baru ini nggak membebani RAM atau penyimpanan harddisk operator secara berlebihan. Pada prakteknya itu berarti, kami lagi ngecek data kalian sekarang buat mastiin saklar finalnya nanti aman buat ditekan. Jeda ini murni jaring pengaman. Seberapa besar stres operasional yang ditanggung sama orang-orang yang ngejalanin infrastruktur Web3 ini? Anda dihadapin sama deadline ekstrim, tapi kendali penuh buat nyelesain update-nya nggak ada di tangan Anda. Iya, Anda cuma bisa duduk natap log server. Nunggu instruksi berikutnya yang bisa aja muncul tengah malam dan harus langsung dieksekusi biar nggak ketinggalan kereta. Anda adalah bagian dari mesin global itu, dan itu menuntut kewaspadaan tingkat dewa. Setelah kita bedah mekanika di balik tenggat waktu yang keras, terus jalur update wajib, sampai jeda paksa di 21.2 ini, saya mulai ngelihat frasa digerakkan oleh komunitas ini pakai kacamata yang beda. Saya mikir kalau dengar kata komunitas, itu identiknya sama desentralisasi murni, di mana semua orang bebas beroperasi semau mereka secara mandiri. Bebas milih kapan mau update gitu ya? Iya, tapi dokumen ini ngebuktiin kalau pada tingkat fundamental sebuah protokol, komunitas itu nggak bisa berarti anarki. Setuju. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kekuatan komunitas di jaringan ini bukan terwujud dalam kebebasan buat milih versi software, tapi justru terwujud dalam kemampuan ribuan operator independen ini untuk tunduk pada koreografi teknis yang sangat ketat. Komunitas inilah yang nyediain bandwidth, daya komputasi, dan ngerawat server mereka 24 jam sehari. Mereka memang tenaga penggeraknya, tapi protokol yang ngasih aba-aba kapan harus jalan, kapan harus berhenti. Karena emang desentralisasi arsitektur itu nggak pernah berarti desentralisasi konsensus. Kemampuan jaringan ini buat mengeksekusi manuver operasional seketat ini, melangkah bareng versi demi versi, terus berhenti serempak, cuma modal satu baris instruksi merah, itu adalah validasi nyata. Dari kekuatan tata kelola jaringan itu sendiri, ini ngebuktiin kalau komunitas node mereka tuh responsif dan sinkron, dan itulah yang pada akhirnya ngasih jaminan soal aspek aman dan scalable yang mereka klaim. Semua kerumitan yang kita bahas ini sebenarnya cuma permulaan. Tenggat waktu dan instruksi darurat tadi emang fokusnya ke protokol 22.
Lingkaran yang sekarang ditandai centang dan warna kuning, itu kan perhentian kita di versi 21.2. Setelah 22.1, ada panah nunjukin update ke 23.0, melangkah ke 24.1. Berlanjut lagi ke 25.1. Jalur ini berujung di sebuah lingkaran besar yang dikasih label versi 26.0. Semua kepanikan ini, deadline mutlak, transisi state machine yang harus urut dari versi 19 sampai checkpoint massal di 21.2 ini, Semuanya baru pemanasan. semua ini bahkan belum nyentuh titik akhir dari arsitektur yang mereka bangun. Protokol 22 ini cuma titik singgah. Secara teknis sih, setiap update protokol utama itu pasti buka jalan buat fungsionalitas baru. Protokol 22 mungkin cuma sekedar fondasi infrastruktur atau ya peningkatan skalabilitas awal aja. Tujuannya buat ngedukung inovasi kriptografis yang jauh lebih masif di versi-versi yang bakal datang nanti. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Ini memunculkan satu pertanyaan besar buat saya, dan mungkin buat Anda juga yang lagi dengerin ini. Kalau pembaruan menuju protokol 22 aja udah menuntut tingkat sinkronisasi komunitas yang se-ekstrim ini, di mana node dipaksa berbaris ngikutin ritme, diuji bebannya, dan diancam putus koneksi kalau gagal nurutin deadline 27 April, perombakan arsitektur seismik macam apa yang sebenarnya lagi dipersiapkan secara diam-diam sama jaringan ini di garis akhir versi 26.0 nanti? Ini nunjukin kalau mereka lagi mempersiapkan mainnet buat menangani kapasitas atau mungkin jenis operasional smart contract yang belum pernah kita lihat sebelumnya dari ekosistem ini. Skala persiapan yang bahkan harus diukur pakai tingkat disiplin operasional dari komunitasnya. Kalau fondasi ini sukses dibangun tanpa bikin jaringan terpecah atau chain split, versi 260 nanti pasti bakal bawa sesuatu yang mendisrupsi besar-besaran fungsionalitas jaringan yang ada sekarang. Setuju. Itu sesuatu yang sangat pantas buat terus kita pantau perkembangannya. Benar banget. Nah, itu bakal jadi sebuah misteri evolusi jaringan yang akan kita biarkan menggantung untuk Anda renungkan hari ini. Selamat merenung, teman-teman. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menemani kami menyelami lautan kode, konsensus, dan arsitektur blockchain di sesi eksplorasi ini. Sampai bertemu di pembedahan dokumen teknis kita selanjutnya, di mana kita akan kembali mengurai kompleksitas dunia teknologi satu node pada satu waktu.